Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat untuk menjalankan bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kita terus banyak berdoa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 11 semuanya dalam keadaan puasa semuanya? Puasa, Kak? Alhamdulillah puasa semua ini ya. Yang hadir masih sedikit, masih 12 orang yang hadir ya. Masih sedikit yang hadir, 12 orang. Ya, Ustazah berharap ya harapannya sama terus menerus ya, semangat untuk terus mengikuti Zoom ya, walaupun dalam keadaan puasa tidak menjadi penghalang tentunya ya anak ustazah kita untuk terus mengikuti pembelajaran daring ini ya, dan kita juga terus berdoa semoga kiranya lapanglah waktu, keadaan sehat semuanya kita kembali bisa bertatap muka di ajaran baru. Kita berdoa ya, tiada doa yang tiada hentinya lah ya anak ustazah, biar bisa kita belajar ya tatap muka. Kita banyak-banyak berdoa di bulan suci Ramadan nih ya. Ya anak ustazah, kita lanjut materi kita ya. Tapi yang ikutin Zoom ini aja ya. Hania, Salma, Rantia. Tadi 12, ini kok jadi 11 ya? Siapa yang keluar? Syakira ada. Risha tak pernah Ustazah nampak si Risha. Risha kelas berapa ya? Kelas 10 lupa Ustazah. Risa ya, bukan Risha. Risha itu kelas 10. Risa biasanya ada. Apa lagi ya? Ini Kesuma. Ya, oke lah anak Ustazah, kita lanjut materi kita ya. Minggu lalu kita sudah masuk pada apa materinya? Terakhir, penyakit kronis ya. Penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik. Penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik. Anak ustazah ya. Tekanan darah tinggi, ya udah kita bahas ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 ya. Diabetes, sakit jantung. Nah, itu sudah. Nah, sekarang kita masuk pada pola dan kebiasaan makan. Ya, ini penting sekali ya, terutama di bulan suci Ramadan. Iya kan anak ustazah? Jadi kan biasanya kalau puasa itu godaannya apa? Ketika mau berbuka ya kan. Kayaknya semuanya enak ya kan? Kayaknya semuanya bisa nih dihabiskan dimakan. Masih ada rasa seperti itu anak ustazah yang udah kelas 12 seperti ini? Masih ada nggak rasa-rasa seperti itu godaannya? Ada nggak? Ada nggak Syakira? Ada nggak Najiha? Ada nggak? Terkadang. Halimah? Ada nggak ngerasa gitu? Siapa lagi? Salwa? Enggak ya, enggak, alhamdulillah berarti kuat nih. Kuat ya untuk godaan-godaan seperti itu ya. Karena kan kita mungkin biasanya itu anak-anak ya, usia anak-anak. Anak ustazah sekarang kan sudah apa nih ya? Meranjak dewasa. Ya kan? Meranjak dewasa. Jadi usia remaja itu sampai 14 tahun, 12 sampai 14. Ya, 14 tahun ya. 14 atau 15. Jadi anak ustazah ini sudah ada yang usia berapa? 16, 17 ya kan? Mungkin ada yang mau 18 seperti itu.
Jadi biasanya lebih pandai lagi dalam bersikap ya, menjaga diri gitu. Apalagi ini bulan suci Ramadan lebih pandai mungkin kuat ya dalam menyikapi yang namanya masalah dengan tergoda dengan berbagai macam ya makanan. Tapi kita juga nggak boleh lalai tentunya ya Ustazah dalam mengatur pola makan kita, terutama ketika berbuka dan bagaimana makan sahur. Agar apa? Agar kita yang namanya sakit lambung, asam lambung, nah itu ya sakit mah, asam lambung itu tidak terjadi, iya kan? Nah di sini kalau di sini kan ini pola makan dan kebiasaan makan sehari-hari yang harusnya kita terapkan, ya yang sesuai dengan kesehatan. Nah, Ustazah mau tanya nih, kalau makan sahur, berbuka biasanya apa nih, anak Ustazah rata-rata? Minum air, makan kurma, atau langsung makan nasi? Apa nih rata-rata nih? Ustazah. Teh sama kurma juga. Teh apa nih? Teh manis? Iya, sama kurma. Oh, teh manis sama kurma. Ada yang air putih sama kurma? Ya, ada ya, Atira. Ya, memang sih ya sunnahnya seperti itu ya. Ya, berbuka dengan kurma ya ataupun air putih. Nah, seperti itu baru bagaimana? Baru pergi sholat kan gitu kan, sholat kemudian habis itu baru makan makanannya agak berat ya, apakah makan nasi ya dan sejenisnya. Nah seperti itu yang bagusnya, karena kan begitu buka biasanya bagaimana, lambung kita ini kan awalnya sudah kosong ya, kosong dari subuh sampai menjelang berbuka. Nah tapi kalau kita langsung itu sebenarnya tergantung kebiasaan sih ya. Kalau Ustazah kadang seperti itu juga ya, ada yang makan tapi makannya nggak terlalu banyak ya, makannya makan nasi langsung, nggak ada yang makan gorengan, makan kue itu kadang nggak langsung ya, harus ada memang stok kurma ya, itu dulu baru minum. Nah baru sholat, ataupun kalaupun mau langsung makan kurma, minum kemudian makannya juga nggak banyak ya, karena kan nggak bisa langsung diisi banyak-banyak ya lambung kita ya ketika berbuka ya. Jadi kita jagalah ya supaya bagaimana kita tidak terkena penyakit lambung atau asam lambung ya, sakit mah atau asam lambung ya. Nah saja kita lihat di sini pola makan. Apa itu pola makan? Cara yang ditempuh seseorang atau kelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial. Ya. Jadi cara yang ditempuh seseorang atau kelompok orang untuk memilih makanan ya dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap fisiologis. Fisiologis ini apa? Apa Kak? Kejiwaan Zah. Oh. Kalau psikologis? Kejiwaan, fisik sudah. Psikologis? Jiwaan. Yang mana jiwa, yang mana fisik ini? Fisiologis, fisik ya. Iya. Kalau psikologis? Kejiwaan. Iya, lebih fisiologis itu fisik kita ya, bentuk tubuh kita ya. Kalau psikologis itu arah ke mana? Rohani ya, jiwa kita, mental kita, seperti itu ya. Budaya dan sosial, jadi ini mempengaruhi ya, bagaimana pola makan kita ini berpengaruh kepada fisiologis, psikologis, budaya dan sosial. Pola makan memiliki 3 komponen penting. Nah 3 komponen penting nih pola makan. Apa yang pertama? Jenis makanannya, kedua frekuensi, dan yang ketiga jumlah. Bicara tentang jenis, di Indonesia mengenal pola makanan pokok ya kan? Indonesia punya makanan pokok, dan di Indonesia itu makanan pokoknya tidak semuanya nasi ya kan, berbeda-beda ya, antara satu suku dengan suku lain, tergantung sumber daya alamnya juga dan kebiasaan budayanya juga. Dalam pola makanan pokok itu berbeda-beda ya, tidak semuanya makan nasi ya kan, makanan pokok, tapi dikatakan juga makanan pokok, jadi berbeda-beda. Kemudian ditambah dengan lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah ya.
ya lauk dari hewan, ya lauk yang dari jenis hewani maupun nabati, ya kemudian sayur dan buah. Sedangkan frekuensi, nah ini bergantung ya pada kelompok umur. Biasanya anak saja kalau kita kalau usia yang sudah tua itu enggak bisa lagi mengkonsumsi makanan yang sembarangan. Ya artinya apa ya, porsinya itu harus terjaga. Karena kalau dia mungkin semua yang dimakan tanpa dijaga, kemudian porsinya itu yang bahaya, ya mungkin bagi kesehatannya. Makanya usia tua itu, makanya dari muda itu harus tertata pola makannya, sehingga sampai usia tua juga pola makannya tetap terjaga, ya agar terhindar dari namanya yang apa, penyakit diabetes, ya atau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat yang manis-manis seperti itu kan. Nah jadi harus dijaga dari usia sekarang, anak usia remaja, dewasa, ya maupun nanti sampai ke orang, sampai menjadi orang tua, ya. Nah, jadi kelompok umur khususnya untuk umur di atas 1 tahun, pola frekuensi makan adalah 3 kali makanan utama. Jadi beda ya, usia anak-anak, ya bayi, balita. Nah, balita itu 1 tahun ya, 1 tahun ke atas. Kemudian anak-anak, nah remaja maupun dewasa. Nah itu semuanya berbeda frekuensi makannya tentunya. Ya kalau anak-anak itu balita, ya itu berapa? Balita sampai anak-anak 3 kali makanan pokok, ya harus 3 kali makan, dan 2 kali makanan selingan. Ada makanan selingan selain makanan yang utama, ya. Pola ini berlaku untuk kelompok masyarakat yang sehat, sedangkan bagi mereka yang menjalani diet khusus tentu memiliki pola tersendiri. Pola makan berdasarkan jumlah, ya menggunakan acuan angka kecukupan gizi, ya. Jadi kalau kita mau diet sehat, ya diet sehat, ya jadi harus tercukupi gizinya, ya anak saja. Jadi setiap orang sebaiknya menggunakan AKG sebagai acuan tentang seberapa banyak makanan yang harus dikonsumsi oleh dirinya sendiri, gitu, ya. Jadi kalau anak saja mau diet sehat, dan menurut kesehatan dan yang saja tahu, diet sehat itu harus tercukupi semua gizinya, mulai dari karbohidrat, ya. Vitamin A, B, ya yang namanya lauk pauk itu harus tercukupi anak ustazah. Sayuran, ikan, ya protein, buah itu harus ada semua dikonsumsi. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak sekali yang diet cuma makan sayur aja, iya kan, ada kan? Diet apa namanya istilahnya? Diet keto. Diet keto itu apa sih? Saya pernah dengar istilah diet keto, ya kalau nggak salah itu makannya sayur aja atau sama yang protein, ya karbohidratnya nggak ada gitu. Jadi kita juga harus mengkonsumsi karbohidrat karena tubuh kita butuh tenaga, iya kan? Nah di mana tenaga itu berasal dari karbohidrat, ya. Nah jadi kalau mau diet sehat tercukupi semua gizinya. Jadi kebiasaan makan berbeda dengan pola makan. Kebiasaan makan sifatnya sangat personal, ya. Kebiasaan makan itu sifatnya personal, ya tergantung kepada diri kita sendiri. Kita mungkin memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk nasi, tapi ya orang lain justru memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk jagung. Nah itu seperti saya katakan tadi, kebiasaan makan itu tergantung personal. Nah kalau kita pada umumnya yang di Sumatera itu makanan pokoknya nasi. Kalau di Jawa apa? Nasi juga, ya. Yang di mana makanan pokoknya sagu dan jagung? Daerah mana? Sagu? Siapa yang tahu? Jagung? Jagung kalau nggak salah saja Madura, ya. Kalau sagu itu daerah Sulawesi. Nah itu makanan pokok mereka sagu. Jadi mereka budidaya sagu, ya yang banyak, ya. Kalau kita di sini Sumatera, Jawa itu padi, beras, ya. Walaupun mungkin mereka juga masih makan makanan beras, ya. Tapi mereka karena itu makanan pokok yang utama bagi mereka, ya itu yang lebih banyak mereka budidayakan seperti itu, ya. Nah jadi di sini dikatakan
Bahkan dalam keluarga setiap anggota keluarga memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda, baik dari segi jenis, frekuensi maupun jumlah. Sebagai contoh, seorang bapak memiliki kebiasaan sarapan jam 9 di kantor, tapi anaknya justru sarapan sebelum berangkat ke sekolah pukul 6. Jadi sarapan anaknya ini setengah 7, tapi bapaknya terbiasa jam 9. Meskipun mereka memiliki pola makan yang sama, yaitu makan makanan utama 3 kali sehari, ya. Bicara tentang jumlah, seseorang memiliki kebiasaan makan 2 potong ikan, akan tetapi orang lain mungkin cukup 1 potong saja. Nah itu, jadi bicara tentang jumlah lauk yang kita konsumsi, ya. Ada yang biasanya makan 2 potong kan gitu kan, kalau kita 1 potong cukup. Nah jadi kesimpulannya, pola makan sifatnya lebih formal, berlaku secara umum, dijadikan sebagai pedoman. Sedangkan kebiasaan makan lebih personal dan terbentuk berdasarkan selera dan ketersediaan makanan di tingkat rumah tangga. Nah ini dia. Jadi anak saja mungkin bisa melihat, anak biasanya sarapan jam 10 saja gitu. Jadi sebelum sarapan makan apa kan gitu kan. Mungkin laparnya jam segitu karena sudah menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaan makan ya bersifat personal kan gitu kan. Nah gitu. Terus makannya juga ya sesuai dengan jumlah porsinya, yaitu 1 potong lauk, kemudian ada sayur, ada nasi. Nah udah cukup seperti itu kan. Nah itu dia. Kemudian di sini lihat, pola makan yang baik adalah pengaturan makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pola makan yang harus memperhatikan 3 komponen penting, yaitu jenis, frekuensi, dan jumlah makan. Ya, ada juga yang mungkin sesuaikan dengan keadaan yang ada di rumah, ya anak ustazah. Kalau pagi-pagi biasanya kan ya mungkin adanya roti dan terbiasa sarapan roti, kemudian susu, ada juga yang seperti itu ya kan. Ya nggak masalah itu ya kan. Yang penting itu cukup tidak terpenuhi gizi kita untuk pagi itu. Kemudian biasanya kalau sarapannya seperti itu, siangnya harus lengkap. Ya, jadi harus terpenuhi, ada karbohidratnya, nasinya ada, sayurnya ada, ikannya ada. Ya, biasanya seperti itu anak ustazah yang lebih bagus ya. Ada juga orang bagaimana? Pagi, siang, sama malam itu makan nasi terus. Ya sehat juga. Tapi porsinya bagaimana? Tidak berlebihan dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah ada juga seperti itu. Kemudian tidak berlebihan ya anak ustazah ya. Dan dia juga cukup olahraga. Ya, ada yang seperti itu, olahraga cukup. Jadi tidak yang dimakannya itu cukup untuk tubuh dia, membuat dia sehat, bugar seperti itu. Ya intinya tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu bagaimana? Ada mudaratnya, iya kan? Nah dalam Islam juga kita tidak dibolehkan untuk berlebih-lebihan ya, apalagi dalam makan seperti itu ya. Kalau sudah sesuai takaran porsinya dan itu menjadi kebiasaan kita ya cukup gitu kan. Nah kita lihat jenis makanan. Jenis makanan berhubungan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Ada 5 macam zat gizi utama. Ada 5 macam zat gizi utama. Karbohidrat ya, atau hidrat arang. Ini disebut juga dengan hidrat arang. Kemudian lemak. Kita juga butuh lemak. Lemak ini biasanya apa? Sumber energi ya kan. Protein, vitamin dan mineral. Protein ini apa? Berfungsi untuk apa nih? Ya kecerdasan ya anak ustazah. Vitamin. Nah ini vitamin itu banyak didapat dari apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi anak ustazah jangan malas makan sayur. Apalagi anak perempuan. Ingat, makan sayur itu bisa awet muda, kemudian kulitnya bagus anak ustazah. Ya, kemudian makan buah, mineral. Ya, dan mineral. Vitamin dari sayur dan buah. Ya. Ada yang malas makan sayur sampai sekarang? Siapa? Sakira? Senyum dia. Ditanya siapa yang malas makan sayur, senyum dia. Malas makan sayur, Kak? Tergantung, milih ya. Berarti milih ya. Kalau ustazah insya Allah nggak milih. Kenapa? Karena dari kecil dibiasakan orang tua itu makan sayur. Jadi karena keluarga besar, banyak anak ya, orang tua itu belanja sayur seperti apa?
Seperti mau jualan sayur kalau udah belanja sayur. Apalagi daerah gunung ya, sayuran itu segar-segar gitu. Murah, segar kan gitu kan. Jadi Ustazah pun terbiasa sampai sekarang kalau misalnya ke pasar udah nengok sayuran hijau kayaknya mau diborong aja semua. Itu kalau Ustazah ya. Karena gemes nengok yang hijau-hijau, segar-segar seperti itu, gemes sekali gitu. Rasanya mau beli semua gitu. Jadi anak Ustazah pun dari kecil Ustazah paksa tuh makan sayur. Biasanya laki-laki kan susah makan sayur kan. Ya, laki-laki susah makan sayur gitu. Lebih kuat dia ke mana? Lauk, ikan seperti itu ya kan. Nah, jadi dipaksa makan sayur. Jadi karena dulu terbiasa dari kecil dibiasakan orang tua itu makan sayur, apa aja dimasak, kangkung, genjer, bayam, sawi, kol, semuanya ada. Pokoknya karena daerah gunung itu gampang ya didapat ya. Jadi terbiasa, sekarang semuanya suka gitu. Mungkin sedikit lah pare ya, karena pahit ya. Sawi pahit pun awalnya katanya pahit, ternyata enggak pahit gitu. Lebih pahit lagi pare. Pernah suka, siapa yang suka pare? Ada yang suka pare? Tahu pun nggak Ustazah? Tahu pun nggak Ustazah bentuknya? Ya, ya bentuknya panjang ya, agak menggerutul-gerutul ya. Warnanya hijau. Nah, ada lagi gambas. Siapa yang suka gambas? Gambas ini enak. Ya, gambas ini biasanya digulai, ya kan? Gambas itu bentuknya sama kayak pare, tapi pare ini pahit-pahit. Kalau orang bilang enak pahitnya, dimasak sama udang kan gitu kan. Nah ini cerita makanan jadi cerita masak-masak ya. Tapi anak Ustazah enggak tergoda ya, walaupun puasa ya. Nah seperti itu ya. Paling itulah pare itu. Tapi yang lain-lain semuanya suka. Apalagi labu. Labu kuning tahu? Kalau orang Karo bilang jambe. Ya Agina, ya kan Agina? Orang Karo bilang jambe ya kan? Kalau orang Indonesia bilang labu kuning gitu. Ada labu jipang. Ya. Kalau orang Karo bilang ropah. Ya. Enggak kenal Ustazah dulu namanya itu labu jipang. Setelah di Medan baru dibilang labu jipang. Oh, ini ternyata labu jipang. Bahkan Ustazah punya ladangnya gitu, punya tanamannya. Berbuah lebat ya pada masa itu ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi yang rawat, jadi nggak ada lagi tanamannya labu jipang. Jadi kalau setiap pulang kampung ya balik ke Medan pasti bawa labu jipang, petik sendiri di ladang kan gitu, ubi juga. Nah seperti itu ya, jadi enak punya kebun ya. Jadi anak Ustazah ya, selain itu terdapat pula 2 zat gizi lain ya, yang lain lagi yaitu air dan oksigen. Nah inilah yang diperlukan oleh tubuh kita. Kedua zat gizi ini seringkali tidak disadari peranan pentingnya bagi tubuh dan bagi tubuh makhluk hidup lainnya. Berikut jenis dan fungsi zat gizi dalam berbagai jenis makanan ya. Nah ini zat gizinya ada protein. Fungsinya apa? Lihat protein. Membentuk jaringan, menggantikan jaringan yang rusak, membuat zat penangkis, menghasilkan tenaga. Nah protein ini ada pada jenis makanan apa saja? Nah kita lihat daging. Ada yang gak suka daging? Anak Ustazah yang gadis-gadis ini nggak suka daging? Ada? Nggak ada ya. Daging, ikan juga itu sumber proteinnya sangat besar. Jadi jangan tidak suka ikan anak Ustazah, ikan laut terutama. Ya, ikan laut atau ikan air tawar. Susu. Saya mau tanya dulu, ada yang nggak suka ikan? Atau milih-milih? Anak sukanya ikan lele aja Ustazah. Atau anak sukanya ikan nila aja. Atau anak sukanya ikan dencis aja. Ya, semuanya harus suka anak Ustazah. Jadi apa yang dibelanjakan orang tua itu dimakan, disyukuri, dinikmati. Masih bisa makan ikan, alhamdulillah. Masih bisa makan sayur, alhamdulillah. Iya kan? Masih bisa makan daging, alhamdulillah. Kalau kita lihat lagi ke bawah, berapa banyak orang yang gak bisa makan ikan. Jangankan ikan ya, mungkin nasi aja dia gak bisa konsumsi. Makanannya apa? Indomie terus. Atau mungkin gak makan Indomie, makan apa yang ada lah, roti atau apa yang ada lah gitu kan, dikasih orang mungkin kan gitu kan, atau ngutip. Nah jadi untuk saat ini anak Ustazah kita perlu banyak bersyukur, bertinggi syukur kepada Allah. Kita masih bisa menikmati makanan yang lengkap protein, karbohidratnya ya, vitaminnya lengkap. Jadi banyak bersyukur. Masih bisa makan tempe, tahu, kacang-kacangan. Nah itu ya sumber proteinnya. Jadi banyak bersyukur gitu. Jadi
jangan milih-milih ya. Kalau Ustazah dari kecil itu terbiasa nggak pernah milih-milih makanan. Alhamdulillah ya, karena memang mungkin di pegunungan semuanya ada dan dibiasakan orang tua, jadi nggak ada yang milih-milih. Ikan apa aja suka, insya Allah, ya kan. Dari jenis siput-siput suka. Pernah merasakan makan siput yang kuning, keong kuning itu pernah? Pernah nggak? Ya apa itu saja kan gitu kan. Kalau orang Karo dulu suka itu. Halal nggak tuh? Halal ya, siput kuning ya, di air dia memang hidupnya di air ya, air tawar gitu, jadi itu dimasak sering. Kemudian siput hitam yang panjang, yang cara makannya disedot ya kan, nah itu juga ya, itu banyak apa namanya, proteinnya ya kan. Nah jadi anak Ustazah, jangan ada pantangan dalam makan, semuanya dimakan tentunya dalam porsi yang tidak berlebihan ya. Nah itu dia untuk protein. Kemudian lemak ini fungsinya apa? Sumber tenaga, penting untuk kesehatan kulit. Nah lemak ini banyak terdapat dalam apa? Minyak, lemak ya, keju ya, mentega, margarin. Nah biasanya ini kalau keju, mentega, margarin ini biasanya dekat kemana nih? Ke hari raya. Semua kue-kue kering berbau keju, mentega ya kan. Jadi sebulan puasa gemukinnya sehari aja ya kan. Nah seperti itu ya, jadi tetap harus dijaga ya anak Ustazah ya. Kadang kan gitu, udah hari raya kunjung sana kunjung sini makan, kunjung sana makan, kunjung sini makan ya, sebentar saja ya. Nah, jadi kita perlu tetap terus menjaga pola makan kita. Kemudian karbohidrat ya, waktunya udah mau habis. Karbohidrat sumber tenaga utama pembawa zat-zat gizi lainnya. Sumber tenaga utama karbohidrat, makanya harus ada makan nasi. Kalau nggak ada nasi, jagung ya, sagu, roti, gula, madu, sirup dan lainnya ya. Sirup ya, tapi yang utama ini ya, nasi, jagung, sagu, roti, gula ya. Madu juga sumber tenaga ya, karbohidrat. Di sini jenis makanannya ya yang mengarah pada sumber tenaga. Ya itu anak Ustazah sedikit tentang fungsi gizi makanan, baru 3 ya. Masih banyak ya anak Ustazah baca ya. Ada mineral, ini terdiri dari kalsium, besi, vitamin. Jadi kita tahu fungsinya ya. Kalau kita biasanya lemes, lesu, kemudian kita lihat ini kelopak mata kita yang di bawah nih. Pucat enggak? Kalau pucat biasanya itu gampang ya, kurang kalsium berarti. Kalau pucat terus kemudian bawaan kita lemas, biasanya itu kurang kalsium. Jadi kita tahu zat gizinya apa saja, kemudian fungsinya dan terdapat pada jenis makanan, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan makanan kita. Ya anak Ustazah. Ada vitamin ini juga banyak sekali, nah sampai vitamin D ya. Kemudian yang keenam air, ya. Air juga. Jadi bulan puasa ini harus bisa tercukupi ya minum airnya ya. Walaupun puasa harus tercukupi minum airnya, ketika berbuka sampai nanti sahur harus tercukupi minumnya. Ya. Bahkan dengan minum aja kadang kita bisa kenyang ya. Enggak perlu makannya banyak kalau sahur itu. Jadi minumnya harus tercukupi dulu. Ya. Baik anak Ustazah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kali ini. Ya, insyaallah kita sambung minggu depan. Ya, dan ini anak Ustazah baca-baca, jadi anak Ustazah bisa mengatur pola makannya dan tetap menjaga pola makannya di bulan Ramadan ini, tidak berlebihan dan tetap menjaga lambungnya ya, dengan pola makan yang baik dan benar ya di bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.